Om Swastiastu Kak Om Evan, Swastiastu, selamat Bu. siang. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang dengan saya di Sama-sama. pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon perkenalkan diri Kak Evan selaku apa di tempat Villa Yoga Maya ini sendiri. Oke, thank you. Swastiastu, selamat tahun semua yang menonton di sini. Perkenalkan, nama saya Putu Evan. Saya asli Tampak Siring dan kebetulan tempat kita duduk di sini adalah namanya Yoga Maya. Saya cerita singkat aja ya. Yoga Maya itu awalnya ini usaha rintisan dari ayah saya yang asal di sini juga. Tapi yang unik adalah gini, Gung. Waktu ayah proses membuat ini, nggak ada rencana untuk menyewakan ini sebagai villa ataupun tempat penginapan. Justru beliau pengen di masa tuanya punya tempat peristirahatan yang tenang dan punya saudara dari Denpasar di tempat sini jika memang sedang jenuh di kota. Sesimpel itu. Nah, berlambat laun akhirnya Ida berkenan dan merestui, ada rezeki baik materi dan banyak tangan-tangan baik yang menolong proses tempat ini. Akhirnya jadi deh buat di penginapan atau mungkin disebutnya villa. Villa. Wah, berarti untuk villa ini sendiri itu sudah mulai dibangun sejak kapan dan mulai beroperasi sendiri dari villa-villa Yoga Maya ini mulai dari kapan itu? Bangunannya 7 tahun. Wow. Sebelum ada jalan aspal, belum ada listrik. Short story, akhirnya syukur bisa mulai beroperasi 2020. 2020. Ya. Berarti udah sekitar hampir 3 tahunan Hampir 3 ya tahun sekarang. langsung ke arah. Wah, Ya. nah Cukup untuk lama. wah, berarti untuk tamu-tamu sendiri yang berkunjung datang ke tempat Villa Yoga Maya ini sendiri udah mulai rame ya sekarang. Sudah, tapi waktu awal karena saya pribadi nggak ada basic pariwisata, apa-apa juga nggak ada. Jadi kami trial error, kami jalan aja dulu. Kami belum ada target market yang khusus spesifik harus yang Europe ataupun mana. Jadi dari awal ada teman-teman lokal pun kita oke. Sampai sekarang mulai ketemu nih patternnya kemana, fokusnya kemana. Dan mulai sekarang kami lebih fokus tamu-tamu yang memang appreciate dengan lingkungan di sini, karena kan di sini masih Tegalan kalau saya lihat, masih yang alami dan dekat dengan Tirta Empul. Jadi kami prioritaskan tamu yang memang butuh ketenangan. Nah, berarti konsep sendiri dari Villa Yoga Maya ini konsepnya seperti apa dari adanya tempat Villa Yoga Maya ini? Kalau dari konsep kita bisa tarik ke belakang dari nama ya, Yoga dan Maya. Yoga bukan hanya sekedar olah tubuh. Iya, benar sekali. Yoga berasal dari kata Yud Sansekerta, artinya terhubung, dengan Maya yang biasanya kita lihat real adalah ilusi sebenarnya. Jadi Yoga Maya kita berusaha di tempat ini terkonek dengan yang Maya ataupun tidak kelihatan, which is energi baik yang ada di sini. Jadi memang konsepnya betul-betul orang yang sedang butuh ketenangan, memang orang yang butuh energi dari alam. Karena kita kan, apalagi saya pribadi besar di kota, jadi ada kerinduan tersendiri akan hangatnya alam. Wah, berarti seperti kembali back to nature ya. Exactly, persis. Wah, bagus sekali. Ya. Thank you udah main di sini. Ya, sama-sama sudah menginvite juga untuk datang ke tempat ini. Kak Evan, untuk tempat Villa Yoga Maya ini sendiri fasilitas dan program apa saja yang biasanya ditawarkan kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke Villa Yoga Maya ini sendiri? Oke, kalau Yoga Maya fasilitasnya standar villa, tapi di sini karena dingin di Tampak Siring, jadi kami ada 3 kamar kan, 2 kamarnya nggak pakai AC karena udah dapat angin cari, cukup sejuk banget, walaupun nggak sedingin kita mani. Terus untuk fasilitas itu ya standar villa, saya nggak banyak sebut amenities karena kayak udah umum pada tahu. Terus kalau program, karena syukurnya di sini diapit 3 pura yang besar, ada Tirta Empul, Mengening, dan Gunung Kawi. Jadi kami embrace orang-orang yang datang buat trekking ke sana, buat belajar tentang histori, buat melukat, buat cleansing kalau bahasa saya sekarang. Wah, berarti sudah benar-benar mengarah ke wellness tourism itu ya berarti. Ya, syukur didukung dengan tempat. Didukung dengan tempat. Bisa jalan 3 menit. Wah, berarti dekat ya. Dekat. Nah, wah, berarti program-program yang ada di tempat Villa Yoga Maya ini sendiri sudah mengarah ke wellness tourism itu sendiri ya. Nah, untuk kedepannya Kak Evan ini apakah ada keinginan untuk mengembangkan dari wellness tourism ini berbasis kearifan lokal yang ada khususnya di daerah Tampak Siring ini? Oke, great question. Pertama kan kita kadang latah dengan istilah orang-orang yang lagi tren ini nih, semua ikut menggerudukan. Tapi yang memang pengen saya ingin highlight adalah kearifan lokal.
jujur di sini kan orang asli sini, saya asli Iya. Tampak Siring, tapi karena besar di kota aja, jadi baru sekarang nih dapat kesempatan pulang kampung, Gung. Jadi jujur sekali di Yoga Maya, walaupun ini masih proses ya, tapi harapannya saya ingin banget kearifan lokal, baik itu dari wellness itu sendiri maupun pelaku pariwisatanya. Jadi sorry to say, daripada kita ataupun realitanya sekarang banyak orang asing yang menaungi program wellness ataupun usada kalau kayak bahasa Balinya. Tapi di sini saya berusaha buat mengembangkan kearifan lokal dengan memberdayakan masyarakat lokal sendiri dan memberdayakan tanaman-tanaman lokal. Teman-teman yang di sini. lokal. Makanya itu juga untungnya ada Gung di sini yang ngajarin kakak dan teman-teman di sini semua sharing tentang apa aja tanaman kearifan lokal dan sebagainya. Iya, kita kan juga saling berbagi dari saya sendiri kepada kakak-kakak dan kepada saya itu. Yes. Kayak Kak Evan berarti sebagai pengelola tempat ini itu biasanya menawarkan program-program apa saja kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke tempat ini. Oke. Karena di sini syukurnya masih asri alam ya. Jadi kami menawarkan tamu-tamu di sini untuk yoga. Tapi yang sedang berjalan sendiri, kami baru yoga untuk di sini. Tapi rencananya kami akan melaksanakan medical trekking seputaran sini. Jadi startnya di Yoga Maya, kita jalan ke Tirta Empul, bisa jalan ke Mengening dan belajar ke Gunung Kawi. Nah tapi sebenarnya kan banyak udah ada trekkingnya. Iya. Yang ingin saya tambahkan, kebetulan juga gue ada di sini. Jadi orang-orang yang trekking ketika tamu main ke sana itu dapat knowledge juga, memang benar-benar diceritain dari sejarah yang makna masing-masing pancorannya dan kenapa mereka memang harus ada di sini. Karena kan ketika berbicara sejarah, bukan manusia yang membuat kenapa ada 3 pura besar di sini. Jadi it happens, dan menurut saya pribadi punya tanggung jawab aja untuk menjelaskan dan mencari tahu kenapa asal usulnya. Nah, knowledge itulah ingin saya sampaikan sama tamu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, baru sebatas yoga saja di sini dan jalan ke sana. Semoga kedepannya bisa berjalan Selenggara. untuk program-program yang ingin Jadi tolong dibantu Gung ya. Siap. Baik Kak Evan, berarti Kak Evan ini sendiri sebagai pelaku wisata, bagaimanakah pandangan Kak Evan mengenai wellness tourism yang ada khususnya di Bali ini mengenai tentang usada Bali itu sendiri? Oke. Kalau saya anggap diri sebagai warga lokal dulu. Oke. Saya udah cukup sering traveling di sini, nyamperin rumah-rumah orang, khususnya nih Gung, ada Wabasur namanya. Wabasur. Beliau pembuat loloh. Biasanya kan kalau jamu versi Jawanya. Iya. Kalau Bali yang saya tahu adalah loloh. Loloh. Saya orang yang ketika mau kasih tahu orang lain, saya harus coba ini sendiri dan bertanya sama diri sendiri, ini bagus, is it right, is it good enough, apalagi berhubungan dengan wisata ya. Iya. Tapi ya saya concern bukan wisata yang eksploitasi, melainkan hal-hal autentik yang ada di sini. Karena tadi berbicara Bali, saya kerucutkan lagi yang ada di Tampak Siring. Karena ini kan desa saya. Iya. Saya ingin cari tahu dulu apa sih yang ada di desa. Terus saya dapat lokal hero Wabasur pertama. Terus ada Jurmangku Kanggo di sini, beliau membuat petirtan handmade, jadi dari tegalan. Beliau kerja semalam suntuk, ada panggilan aja, terus di sana muncul air kelebutan. Nanti setelah ini kita main di sana deh. It's Wah, real. Boleh. Jadi dari hal-hal sederhana itu yang membuat orang perlu tahu nih hal kayak gini. Dan saya pribadi sangat-sangat optimis. Bukan hanya quote and quote orientasinya hanya benefit dulu ya, tapi kembali lagi ketika saya jalan nggak ada alasan untuk kayak ini enak dijual, enggak, tapi keren bangetnya. Masih ada orang yang zaman sekarang fokus bikin loloh di saat udah serba gula, ada serba instan aja, mereka masih bikin pakai tangan loh. Wow. Jadi kan itu hal-hal autentik yang mungkin bisa dijual sebagai wisata ataupun usada Bali-nya. Kembali lagi, knowledge itu yang penting. Iya benar. Yang kedua, after covid, perilaku konsumen, perilaku wisatawan jauh berubah dari yang memang mass tourism jadi ke wellness tourism ataupun private tourism. Mereka lebih pengen dapat authenticity experience. Mereka pengen mengisi jiwa mereka yang udah kosong akan semua materialistik. Mereka ingin balik ke alam, back to nature bahasanya. Iya. Dan disinilah menurut saya ini kesempatannya bahwa orang Bali, orang lokal, orang desa yang sudah menjadi pelaku dari dulu, yang cuma bahasa aja yang beda nih. Mereka udah pakai lolos sekian puluh tahun, mereka udah pakai obat-obatan tradisional
seumur hidup mereka. Sekarang inilah yang perlu dikembangkan, akhirnya bisa kolaborasi dari institusi, dari mahasiswa maupun dari warganya sendiri. Saya tahu ini nggak akan mudah, tapi ya namanya juga kesempatan. Dan menurut saya sekarang semesta udah berpihak kepada kita diberkahi alam yang luar biasa, diberkahi pengetahuan dan orang-orang baik di sekeliling kita, jadi kenapa nggak diseriusin aja. Wah, Gitu sih. semoga kedepannya bisa semakin maju ya untuk Gitu. tempat ini sendiri. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kak Evan yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti untuk kedepannya tempat ini bisa semakin maju, semakin berkembang, dan tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada khususnya di Bali ini sendiri. Setuju. Mudah-mudahan Gung, dan makasih banget udah meluangkan waktu untuk datang. Dan semoga, karena saya nggak bisa sendiri Gung, pasti selalu butuh bantuannya Gung dan teman-teman yang lain, terutama di kearifan lokal ya. Ketika berbicara lokal, pasti kita sebagai warga lokal ya Iya. dong. Kalau biar nggak judul aja kearifan lokal kan, tapi harus dari orang lokalnya yang jengah, orang lokal yang mau peduli gitu. Jadi terima kasih banyak semuanya. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, kita tutup Gung. Iya. Ya. Tutup dengan Om Santi. Santi, Om Santi, 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 Om.